Peristiwa G30 SPKI menjadi titik awal berhentinya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik Indonesia yang menimbulkan kemarahan rakyat. Bubarkan PKI! Namun, Presiden Soekarno tidak memenuhi permintaan rakyat, di mana rakyat meminta Presiden untuk membubarkan PKI. Untuk menenangkan rakyat, Presiden mengadakan sebuah perubahan kabinet Dwi Korah menjadi kabinet 100 menteri. Saya di sini mengumpulkan kalian semua karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan mengenai perubahan kabinet Dwi Korah menjadi kabinet 100 menteri. Kami tidak setuju. Benar, kami tidak setuju. Keputusan saya tentang debat ini tidak dapat dirubah lagi. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Namun dihadang oleh pasukan Cakra-Birawa hingga menyebabkan bentrok sehingga salah satu mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahmat Hakim gugur. Keesokan harinya, Presiden Soekarno membubarkan kami. Insiden berdarah menyebabkan parahnya krisis kepemimpinan nasional. Mahasiswa Bandung membalas atas pembubaran kami dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran. Mahasiswa Bandung bertekad tetap menggalang persatuan dan selalu dalam kebersamaan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi kepentingan rakyat. Pada tanggal 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Presiden Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor Berita Republik Rakyat Cina atau RRC yang kemudian membuat Presiden Soekarno marah. Pangdam 5 Jaya Amir Mahmud menjamin bahwa keadaan aman, tetapi Presiden tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Diikuti oleh Waperdam 1, Dr. Subandrio, dan Waperdam 3, Dr. Khoirul Saleh. Kemudian sidang ditutup oleh Waperdam 2, Dr. Jenderal Laimeha. Kemudian menuju Bogor dengan mobil diikuti dengan 3 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu meminta izin kepada atasannya, Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Jenderal Soeharto yang saat itu sedang sakit. Panglima, kami minta izin untuk mengikuti Presiden Soekarno ke Bogor. Silakan kalian berangkat. Apakah ada pesan dari Legend Soeharto untuk Presiden Soekarno? Sampaikan saja bahwa saya tetap ada kesanggupan beliau akan mengerti. Pada suatu ketika, Soekarno menyediakan diri untuk membubarkan PKI.
asalkan mendapat kebebasan bertindak dari Presiden Soekarno. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada 3 orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan tersebut. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Jenderal Laimena, Dr. Subandrio, dan Dr. Khairul Saleh. Soekarno menandatangani surat 2 Maret. Keesokan harinya, Soeharto menerima surat perintah tersebut dan langsung membubarkan PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung. Dengan ini saya membubarkan Partai Komunis Indonesia, termasuk bagian-bagian organisasinya, dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seasas, berlindung dan bernaung di bawahnya. PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Dengan ini saya bubarkan PKI. Tindakan selanjutnya dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait pemberontakan G30 SPKI. Memasuki tahun 1966, terlihat jelas krisis kepemimpinan nasional mengarah pada dualisme kepemimpinan. Satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, tetapi pamornya telah merosot. Nama Soeharto semakin populer. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan sebuah pidato Nawaksara. Pada Rabu tanggal 22 Februari 1967, tepatnya pada pukul 07.00, Presiden Soekarno menyampaikan pengumuman yang dibacakan oleh menterinya yang berisi pengunduran diri dari kedudukannya sebagai presiden. Kami PRI Indonesia mendataris MPRS Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara, maka dengan ini mengumumkan: 1. Kami Presiden Republik Indonesia mendataris MPRS Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966. Jenderal TNI Soeharto sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 15 MPRS 1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada setiap waktu dirasa perlu. 3. Menyerukan kepada rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat, segenap aparatur pemerintah dan seluruh angkatan bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan menjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas pengembangan ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1966 seperti tersebut di atas. 4. Menyampaikan dengan penuh tanggung jawab pengumuman ini kepada seluruh rakyat Indonesia dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya, mewujudkan masyarakat adil dan makmur,
berdasarkan Pancasila. Jakarta, 20 Februari 1967. Presiden Mendataris MPRS Panglima ABRI.